Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kasus yang akan kita bahas kali ini merupakan salah satu kasus yang sedang viral di Denpasar, Bali. Banyak juga dari kalian yang meminta aku untuk membahas kasus ini. Jadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024, warga Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tanpa pakaian di sebuah kos-kosan di Jalan Raya Pemogan Gang Taman, Pondok 828, kamar nomor 26, Banjarsaka, Desa Pemogan, Denpasar, Bali. Penemuan jasad wanita ini bermula dari seorang kurir yang datang ke kos-kosan tersebut sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk mengantar paket di kamar samping kamar korban. Setelah menyerahkan paket dan hendak pergi dari sana, kurir itu tak sengaja menengok ke arah kamar korban yang memang tidak tertutup rapat. Saat melintas di depan kamar, kurir melihat korban dalam kondisi telanjang bulat. Dengan cepat, kurir itu langsung memberitahu temuannya ke pengelola kos-kosan hingga akhirnya dilaporkan ke Polsek Denpasar Selatan. Menerima informasi tentang adanya penemuan jasad wanita tersebut, aparat Polsek Denpasar Selatan dibantu Satreskrim Polresta Denpasar serta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali langsung mendatangi TKP. Polisi segera mengevakuasi jasad korban serta melakukan investigasi dan olah TKP. Dan dalam penyelidikan, polisi mengetahui bahwa korban bernama Fatima berusia 46 tahun, seorang janda asal Dusun Sumber Tengah, RT 14 RW 5 Desa Poncangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Petugas pun menegaskan bahwa kematian Fatima merupakan kasus pembunuhan karena saat ditemukan terdapat luka lebam di sekujur tubuh korban dan lehernya terlilit kabel catokan rambut. Polisi pun mengamankan beberapa bukti serta menginterogasi beberapa saksi di TKP. Dan berdasarkan keterangan para saksi serta petunjuk di lokasi, pelaku pembunuhan Fatima mengarah kepada seorang tersangka bernama Anjas Purnama 23 tahun yang merupakan anak buah kapal atau ABK di Pelabuhan Benoa Denpasar Selatan, yang dimana Anjas ini berasal dari Parungsari RT 002 RW 001 Desa Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Tak mau buang waktu lama, aparat kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Anjas di Pelabuhan Benoa. Polisi berhasil menangkap pria itu sekitar pukul 8:30 malam waktu Indonesia Tengah, di hari yang sama jasad Fatima ditemukan. Namun penangkapan terhadap Anjas sempat menjadi dramatis ketika pria itu hendak melawan dan ingin melarikan diri. Pada saat disergap oleh polisi, Anjas melakukan perlawanan yang membahayakan petugas. Sehingga karena tak mau ambil resiko, petugas pun langsung menghadiahinya 2 timah panas pada kedua betisnya. Kami beri tindakan tegas dan terukur dengan menembak kakinya karena berupaya kabur saat diamankan, ungkap Kapolresta Denpasar. Anjas pun dibawa ke Mapolsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada polisi, Anjas mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa Fatima, di mana dia menganiaya korban hingga lemas, lalu melilitkan kabel catokan rambut ke leher korban hingga meninggal dunia. Dan berikut kronologi kejadian menurut pengakuan dari Anjas Purnama. Jadi, Fatima merupakan seorang pekerja seks komersial atau PSK yang menjalankan jasanya melalui aplikasi micet. Dan pembunuhan terhadap Fatima terjadi setelah melayani nafsu birahi tersangka Anjas sebanyak 2 kali. Berdasarkan keterangan pelaku kepada pihak kepolisian, pembunuhan tersebut dilakukannya gara-gara masalah pembayaran. Pelaku mengaku tak cukup uang tunai untuk membayar jasa korban, sehingga dia berjanji untuk mentransfernya. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Wisnu Prabowo, saat gelar jumpa pers di Mapolsek Denpasar Selatan, menjelaskan bahwa tersangka Anjas merupakan pelanggan dari korban, di mana keduanya sudah berkenalan sejak akhir bulan April lalu. Perkenalan pertama keduanya terjadi pada saat Anjas ABK Bandar Nelayan itu
turun ke darat setelah kapal Lego jangkar dan ingin memesan PSK lewat aplikasi micet karena timbul hasrat birahinya. Bersama beberapa temannya, Anjas pergi ke warung untuk ngopi. Usai ngopi, ia pergi dengan berjalan kaki ke taman menuju patung naga dekat pintu masuk pelabuhan Benoa. Saat sedang santai di taman itu, Anjas mengunduh aplikasi micet untuk mencari wanita yang mau diajak bersetubuh dengan modal Rp300.000. Dan disitulah Anjas kenalan dengan Fatima, lalu keduanya janjian untuk bertemu menjalankan jasa layanan tersebut. Itulah awal mula pertama kali keduanya bertemu dan melampiaskan nafsu birahinya. Hubungan keduanya terus berlanjut sampai pada hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024 atau hari di mana kasus ini terjadi dan Anjas menghabisi nyawa Fatima. Pada hari Jumat itu, pelaku menghubungi korban, kembali menawarkan korban untuk berhubungan badan. Awalnya kedua belah pihak sepakat tarif Rp200.000 sekali main. Saat tiba di kos-kosan tempat korban tinggal, pelaku meminta untuk tidak buru-buru alias main santai dalam melayani nafsu birahinya. Korban pun meminta bayaran tambahan Rp100.000 sehingga pelaku harus bayar Rp300.000. Dan tawaran itu diiyakan oleh pelaku. Sebelum berhubungan badan, awalnya baik korban maupun pelaku terlebih dahulu mandi. Setelah mandi, keduanya sempat ngobrol sedikit saling tukar cerita. Kemudian korban mulai melayani nafsu birahi pelaku. Usai berhubungan badan, Anjas langsung membayar tunai Rp300.000 kepada korban sesuai perjanjian. Namun beberapa saat kemudian, korban bercerita bahwa dirinya sedang banyak hutang. Sehingga dia membujuk ke Anjas untuk berhubungan badan lagi dengan tarif yang sama, yaitu Rp300.000. Mendengar itu, pelaku Anjas langsung mengiyakan, padahal di dompetnya saat itu tinggal tersisa uang tunai Rp100.000. Namun Anjas mengatakan dia akan mentransfer uang sisanya, yaitu Rp200.000 ke rekening korban. Pada saat itu tersangka mengaku uangnya sisa Rp100.000. Dia mau berhubungan badan lagi sementara uang pembayarannya akan ditransfer. Terjadilah perdebatan antara keduanya. Korban bilang transfer dulu dan sebaliknya tersangka bilang berhubungan badan dulu lalu memaksa korban untuk berhubungan badan. Ungkap Kapolres Denpasar. Pada saat berhubungan badan untuk kedua kalinya itu, pelaku menyuruh korban untuk tidur dengan posisi tengkurap dan pelaku duduk di atasnya. Korban terus mendesak pelaku untuk segera mentransfer uang sisa pembayarannya sebesar Rp200.000. Namun Anjas mengatakan dengan jujur bahwa sebenarnya dia sudah tidak ada uang lagi dan dia ingin pulang. Mendengar itu korban marah dan mengancam akan berteriak. Karena diancam demikian, Anjas yang saat itu posisi berada di atas korban menjadi panik dan ia langsung menarik kedua tangan korban ke belakang serta menindih korban dengan kedua kakinya. Kemudian ia memiting leher serta mendorong kepala korban ke bantal hingga korban tak bisa bersuara. Korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara memberontak. Korban juga sempat menjambak rambut pelaku dengan tangan kirinya. Merasa kesakitan, pelaku pun mencekik korban menggunakan tangan kanan karena posisi tangan kanan pelaku dilingkar dari belakang ke depan pada bagian leher korban. Akibatnya korban pun lemas dan tak sanggup lagi melakukan perlawanan. Keduanya sempat sama-sama jatuh ke lantai karena kaki korban menendang-nendang mengenai jendela dan tembok. Setelah korban tak berdaya, Anjas melihat nadi korban masih berdenyut sehingga ia mengikat lehernya menggunakan kabel alat cetok rambut hingga korban tak bernyawa. Dan sebelum pulang, Anjas mengambil barang-barang berharga milik korban, termasuk uang Rp300.000 yang telah diberikan kepada korban sebelumnya. Bahkan pelaku sempat mengganti bajunya dengan baju milik korban yang dia ambilnya dari dalam lemari. Selanjutnya pelaku Anjas membuka kulkas dan minum air sambil mendownload aplikasi ojek online dengan tujuan agar bisa pulang ke pelabuhan Benoa. Pada saat meninggalkan kamar nomor 26 milik korban itu, Anjas lupa menutup pintu rapat-rapat. Dan sekitar pukul 10 pagi keesokan harinya, datanglah kurir paket ke tetangga kamar korban. Kurir itu tak sengaja tengok ke dalam saat melintas di depan kamar dan melihat korban dalam kondisi telanjang bulat. Usai antar paket, kurir itu lapor ke pengelola kos-kosan hingga akhirnya diteruskan ke Polsek Denpasar Selatan.
Polisi mengatakan bahwa tersangka Anjas baru 3 minggu di Bali, sementara korban sudah setahun tinggal di Bali, tepatnya di kos-kosan TKP seorang diri. Adapun barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah 1 buah alat catok lengkap dengan kabelnya yang digunakan untuk ikat leher korban, 1 buah charger, HP merek Vivo Y20, HP merek Realme C20, kalung emas, selembar baju kaos warna hitam yang digunakan pelaku dan celananya warna abu-abu, sebotol parfum, 9 buah sabun batangan, 1 buah pasta gigi, sebotol minyak rambut, dan lain-lain. Barang-barang tersebut adalah barang-barang milik korban yang dicuri oleh Anjas. Dikatakan bahwa Anjas belum pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, sehingga ini yang pertama kali. Atas perbuatannya itu, pelaku Anjas Purnama dijerat pasal 338 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Oke guys, itu dia kasus requestan kalian, kasus Anjas Purnama di Denpasar, Bali yang menghabisi seorang janda PSK. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kriminal kali ini? Silakan tulis apapun pendapat kalian atau kasus requestan kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Dan sekian dulu ceritanya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.